Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 20 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana dan Dewa yang sedang ada di sebuah danau, karena Nana dan Dewa dan para buana sedang jalan-jalan. Di sisi lain di situ terlihat Pak Nopal sedang berjalan di dalam mobil. Di sisi lain tiba-tiba Pak Nopal berhenti karena melihat Nana dan Dewa sedang piknik ya guys di sebuah pantai. Di sisi lain rencana Pak Nopal akan membuat pariwisata di sebuah pantai tersebut. Singkat cerita, terlihat Pak Nopal melihati Nana. Nana punya rasa sakit. Di sisi lain, Pak Nopal sangat terkejut karena melihati Nana sangat pucat sekali. Ada apakah dengan anakku? Di situ Pak Nopal setelah melihat Nana dan Dewa, di situ Pak Nopal akan berpikir untuk mengatakan sesuatu kepada Nana karena sudah lama dia pun tidak bertemu. Di sisi lain Pak Nopal akan mengatakan bahwasanya dirinya adalah ayah kandungnya. Singkat cerita, di situ terlihat Nana dan Dewa berdua di pinggir pantai. Tiba-tiba di situ Dewa pergi untuk mencari kelapa muda. Namun di situ terlihat Alia si ular kobra akan melakukan sesuatu kepada Nana dan juga Junior. Di situ Alia pun langsung melihat dan berkata, "Asik Nana sendirian, aku akan kerjain." Dan Alia pun langsung membisikkan kepada si Kelvin si Bawak Darat bahwasanya, "Pak Kelvin, kita kerjain Nana, kita ambil Juniornya," ungkap si Alia, mengajak Kelvin si Bawak Darat untuk mengasih pelajaran kepada Nana. Singkat cerita, Nana terdiam dan tiba-tiba sedang melamun. Nana sangat terkejut sekali. Karena keterkejutan Nana, tiba-tiba muncul si Borokokok Alia dan juga si Kelvin si Bawak Darat di depan matanya karena Nana sedang berdua dengan anaknya yaitu Junior. Keterkejutan Nana setelah melihat Kelvin dan juga si Alia si ular kobra. Di adegan selanjutnya di situ si Kelvin telah di situ terlihat Kelvin yang sedang menunggui Alia karena Alia setelah akan menjahati Nana, tiba-tiba setelah mengambil Junior, di situ Alia dan Kelvin lari. Namun kejadiannya Junior telah diselamatkan oleh Fajar dan alhasil si Alia kena tendangan perutnya oleh Pasha. Dan di situ Alia pun langsung dibawa ke rumah sakit karena kerasa sakit sekali perutnya karena udah 2 kali kena tendangan oleh Pasha. Di situ terlihat Pasha pun sangat menyesal dan Pasha berkata, "Kasihan sama Alia, udah 2 kali aku tendang perutnya. Entah gimana nasibnya sekarang." Setelah dia berkata Pasha di luar, tiba-tiba datang Kelvin keluar dari kamarnya Alia yang sedang dirawat di rumah sakit. Kelvin sangat murka dan langsung Kelvin menekek si Pasha dan Pasha pun tidak berdaya dan Pasha meminta maaf karena itu tidak disengaja. Di sisi lain Kelvin terus berkata kepada Pasha, "Kamu sudah 2 kali melukai Alia." Namun kelamaan Pasha pun melawan, "Aku tidak sengaja, aku pun khawatir kepada si Alia si ular kobra." Di adegan selanjutnya setelah keributan terjadi, datanglah dokter dan keributan itu berhenti. Namun di sisi lain di situ si Kelvin pun sangat terkejut karena melihat Pasha sangat khawatir sekali kepada si Alia. Di adegan selanjutnya Pasha langsung masuk ke dalam akan melihat Alia.
dan Alia langsung melihatin Pasha. Setelah Alia melihat Pasha akan mengatakan sesuatu, namun Alia pun tidak jadi. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Fajar. Fajar yang sedang berada di kontrakan. Setelah melihat kontrakan bekasnya Cornelia terbuka pintunya, Fajar pun terus mendekati kontrakan bekas Cornelia yang terbuka, dan Fajar berkata, mungkin mamahnya Cornelia tidak rapat untuk menutupinya. Namun setelah mendekati terdengar suara gitar. Ada siapakah di dalam kontrakan tersebut? Ungkap Fajar. Dan lama kelamaan Fajar pun penasaran, dan setelah dekat ke kontrakan bekasnya Cornelia, Fajar pun langsung masuk tanpa permisi lagi. Dan di situ Fajar melihat seseorang yang sedang main gitar, yaitu keponakannya Tante Saras ya guys, yaitu ibunya Cornelia. Dan itu Fajar pun terkejut setelah melihat gadis cantik, yaitu keponakannya Tante Saras, yaitu Mama Cornelia. Dan gadis tersebut sangat terkejut kedatangan Fajar yang masuk tanpa permisi. Di sisi lain di situ gadis tersebut berkata kepada Fajar, kamu kok masuk tidak sopan santun, aturan kamu ucap salam kepada aku, jangan main lonjong aja, ungkap gadis tersebut kepada Fajar. Dan Fajar berkata, aku yang harus bertanya kepada kamu, kenapa kamu ada di kontrakan bekas Cornelia, yaitu mantan kekasih aku, ungkap Fajar. Di situ terjadi engkel-engkelan antara Fajar bersama keponakan Cornelia tersebut. Singkat cerita, Fajar jengkel dan Fajar langsung keluar untuk menanyakan hal ini kepada ibu kontrakan. Dan Fajar terus berkata, Bu, kok bisa itu kontrakan bekas Cornelia didiemin sama orang lain? Dan di sisi lain gadis tersebut melihatin Fajar yang sedang mengadu kepada ibu kos tersebut, dan ibu kos menjelaskan bahwa itu disuruh mamahnya Cornelia untuk didiamin oleh keponakannya. Maka dari itu kontrakannya sudah dibayar lunas, maka aku tidak bisa untuk melarang kepada gadis tersebut karena mamanya Cornelia yang menyuruh mendiamin kontrakan tersebut. Nah, oke guys, di situ terlihat Tante Sarah yang melihatin Fajar sangat jengkel sekali. Di sisi lain, keponakannya pun juga mengadukan hal-hal kepada tantenya bahwa Fajar selalu mendatangi makamnya Cornelia. Di sisi lain di situ setelah berkata seperti itu, ibunya Cornelia pun sangat marah besar kepada Fajar. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu, Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.